Hai Mams, apa kabar? Perkenalkan, saya Dona Novalinda. Saya sudah menjadi terapis lebih dari 7 tahun. Oh ya, hari ini kita akan membahas tentang terapi pijat anak dan pijat bayi. Jangan lupa, nanti juga kita akan mengajarkan bagaimana melakukan baby spa. Hai Mams, biasanya buah hati kita mengalami sembelit atau susah buang air besar. Atau seperti saat ini ya, yang banyak sekali flu dan demam. Mams bisa melakukan stimulus pada buah hati Mam dengan cara melakukan pijatan yang bisa dilakukan di rumah. Mau tahu bagaimana caranya? Tetap saksikan video ini sampai selesai. Kita akan melakukan pijat untuk buah hati yang sedang mengalami kembung atau sembelit. Pertama, baringkan buah hati di atas pembaringan dengan posisi dia senyaman mungkin. Lalu kedua, cukup dibuka pakaiannya di area perut saja. Yang ketiga, gunakan minyak atau baby oil yang nyaman dan aman untuk kulit. Keempat, kita mulai masuk ke tahapan pijat. Yang pertama yaitu pijat perut dari mulai arah ulu hati sampai ke bagian pusar. Kemudian gerakan yang keduanya, lakukan arah setengah lingkaran. Dari mulai sisi kanan buah hati kita sampai ke arah usus besarnya. Kemudian kita lakukan pijatan I love you. I dari arah lambung ke arah usus besar. Kemudian huruf L dari mulai sisi kanan sampai ke usus besar. Kemudian huruf U. Lakukan 3 gerakan ini secara bergantian hingga 2 atau 3 kali putaran. Cukup. Setelah di pijatan selesai, 3 gerakan tadi selesai, kemudian tekuk kaki hingga sampai ke perut. Nah, gerakan ini dilakukan hingga beberapa kali. Ini akan membantu membuang angin yang berada di dalam rongga-rongga usus besar buah hati kita. Selanjutnya, ini yang bisa Mams lakukan untuk memijat buah hati yang sering buang air atau sedang mengalami diare. Kalau tadi berputar untuk mengarahkan ke usus besar, tapi kalau sekarang kita lakukan kebalikannya supaya dia tidak buang air terus, ya. Oke. Berikut adalah gerakan pijat yang dapat Mams lakukan di rumah apabila putra-putri kita sedang flu dan demam. Biasanya ini disebut dengan gerakan butterfly atau kupu-kupu. Ini membantu untuk
melancarkan pernafasannya ya. Kalau dia batuk atau berdahak akan lebih cepat menghilangkan batuk dan dahaknya. Selain gerakan di dada, Moms juga bisa melakukan gerakan di sekitar area hidung supaya buah hati kita tidurnya nyaman, hidungnya tidak tersumbat dan lendir atau hingus dari rongga hidung bisa keluar. Lakukan gerakan tersebut diulang-ulang sehingga bisa meringankan keluhan buah hati kita. Cara memijat bayi yang baik dan benar adalah: pertama, pastikan kita meminta izin dengan bayi yang akan kita pijat. Yang kedua, pastikan bayi atau buah hati kita saat dipijat tidak dalam kondisi ngantuk atau lapar, karena itu akan membuat mereka tidak nyaman saat dipijat. Yang ketiga, pastikan memijat dengan tekanan yang lembut ya, dimulai dari kaki, paha, perut, tangan, ke dada, lalu ke punggung, dan posisi di sekitar leher serta kepala. Yang terakhir, setelah selesai melakukan rangkaian pijat, jangan lupa Bunda mengucapkan terima kasih kepada bayi dan buah hati karena dia telah bekerja sama melakukan rangkaian terapi dengan lancar untuk manfaat kesehatannya. Supaya apa? Supaya di lain waktu bayi dan buah hati kita mau dipijat kembali. Kapan sih bayi boleh dipijat? Atau kapan aja waktu yang terbaik untuk melakukan pijat bayi? Nah, yang pertama, bayi itu boleh dipijat saat dia sudah lepas tali pusarnya. Berarti sekitar usia 2 minggu atau 3 minggu gitu ya. Nah, waktu yang terbaik untuk melakukan pijat untuk pertumbuhan tumbuh kembang bayi yaitu adalah pagi hari. Ya, sekitar jam 8 sampai jam 10 itu untuk pertumbuhan bayi. Tapi kalau bayi kita sedang mengalami demam atau pilek atau sedang diare atau kembung, maka Moms lakukan pemijatan pada waktu sore hari supaya bayi tidurnya lebih nyenyak dan kesehatannya bisa segera pulih. Ada nggak sih yang bisa dilakukan oleh ahlinya? Pijat yang memang hanya bisa dilakukan ahlinya ada banget, yaitu pijat-pijat yang dilakukan untuk penanganan masalah kesehatan khusus. Misalkan bayi yang mengalami speed delay ya. Kemudian bayi yang tumbuh kembangnya lambat. Seharusnya usia sekian dia sudah bisa berjalan tetapi ini belum bisa berjalan, atau usia sekian bulan seharusnya sudah bisa mulai berkata-kata atau menyebutkan 1-2 kata-kata tetapi itu belum bisa menyebutkan apa-apa, maka itu harus dilakukan pemijatan oleh terapis khusus. Nah, manfaat pijat bayi sendiri itu ada banyak ya Moms. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan imunitas. Sudah pasti bayi yang lebih sering dipijat, bayi atau anak yang lebih sering dipijat, menurut penelitiannya menunjukkan hasil yang lebih sehat dibandingkan bayi atau anak yang jarang dipijat. Kemudian apalagi manfaat pijat bayi yaitu untuk meningkatkan rasa kasih sayang antara buah hati dan bunda ya. Dan tentunya masih banyak lagi manfaat-manfaat pijat yang lainnya.
Nah, untuk baby spa, moms bisa lakukan di tempat baby spa yang ada di sekitaran kediaman mom. Supaya apa? Supaya baby atau bayi mom bisa bersosialisasi, bisa bahagia, bisa ketenang dengan berada di ruangan yang full color, banyak mainan gitu ya. Dan yang paling utama lagi, sesudah melakukan rangkaian baby spa, baby akan lebih rileks, ototnya lebih lentur, kemudian akan tidur lebih nyenyak. Nah, kalau untuk melakukan baby spa seperti ini, yang terdiri dari rangkaian baby swimming, baby massage, dan baby gym, syaratnya adalah pada saat melakukan baby spa, berat badan bayi itu minimal sudah 6 kg. Ya, maksimal adalah dari ketinggian bayi. Biasanya kalau udah di atas 90 cm atau 100 cm, maka udah tidak bisa lagi melakukan baby spa. Berarti bisa berenang di kolam-kolam yang lebih besar ukurannya, gitu ya. Nah, Mams, kita sudah melakukan 3 pijat yang mudah dan praktis yang Mam bisa lakukan di rumah. Dan juga kita sudah melakukan tahapan terapi baby spa. Untuk pijat, Mam bisa melakukan di rumah. Tetapi untuk keluhan-keluhan kesehatan pada pijat bayi memang lebih dianjurkan dilakukan oleh terapis yang berpengalaman. Dan manfaatnya juga banyak nih kalau dilakukan di tempat di luar rumah, bisa mengenalkan bayi dengan lingkungannya, bisa bersosialisasi, bayi juga bisa lebih happy, dapat ruangan yang lebih indah dan membuat mereka excited dengan warna-warna ya. Juga bagus untuk kesehatan dan peregangan otot mereka. Bisa menjadi lebih rileks setelah dipijat, tentunya lebih sehat.